Dari laporan seorang pengusaha berinisial RGP yang mengaku diperas oleh Nikita Mirzani hingga miliaran. Nikita dilaporkan oleh pengusaha skincare tersebut ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Menurut laporan korban, kasus ini berawal dari perselisihan antara RGP dan Nikita Mirzani. Nikita diduga mencemarkan nama baik RGP serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Merasa keberatan, korban pun mencoba menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya via WhatsApp pada 13 November 2024 dengan tujuan bersilaturahmi. Namun respons yang diterima justru berupa ancaman. Korban malah diminta membayar 4 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut agar permasalahan tersebut tidak diungkap Nikita Mirzani ke media sosial. Pada 14 November tersebut korban mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas nama tertentu atas arahan terlapor Nikita Mirzani. Sehari kemudian korban kembali menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Sebelumnya Nikita diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama lebih dari 12 jam atas kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Berdasarkan informasi dari rekan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Mungkin Pak, apa buktinya dia dijadikan tersangka Pak, RM dan IM tersebut? Ya, tentunya hal tersebut sudah dikantongi oleh penyidik dalam proses awal penerimaan laporan polisi, kemudian pendalaman oleh penyelidik, ya, melalui klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksinya, kemudian terlapor, kemudian beberapa saksi yang diduga mengetahui adanya peristiwa ini. Kemudian setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana, maka ditingkatkan prosesnya menjadi penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidana dan untuk menentukan siapa tersangkanya. Kemudian dalam proses penyidikan dilakukan lagi pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam tahap penyidikan, kemudian pihak terlapor dikumpulkan barang bukti. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara. Akhirnya penyidik beberapa hari yang lalu telah menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka. Akhirnya setelah ditetapkan tersangka, dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Sehingga ujungnya tadi proses yang kami sampaikan. Pasal yang disangkakan dan ancaman hukum? Iya, betul. Jadi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Pak, untuk kita tahu sendiri, apakah jika MM dan UM kita datang, apakah akan turut paksa, Pak? Bentar ya, ini pasalnya. Gimana? Jika IM dan MM tidak datang di tanggal 3 Maret, apakah akan turut paksa atau gimana? Jadi yang kami sampaikan tadi adalah permohonan penundaan pemeriksaan itu berdasarkan surat dari kuasa hukum kepada penyidik untuk ditunda atau diperiksa tanggal 3 Maret.
Maka selanjutnya penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan minggu depan. Nanti kami update lagi tanggalnya ya. Kemungkinan penahanan ada nggak sih Pak? Kami tidak bisa berandai-andai ya.